Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Selamat pagi, selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Selamat berkarya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudaraku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya sedang transit di kota Medan. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Batubara untuk pelayanan penginjilan di sana dan juga menuju ke Pulau Nias. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan dari kota Batam menuju ke Medan, dan tadi malam di saat saya melayani jemaat Tuhan yang ada di kota Medan, saya memberitakan Injil kepada beberapa orang. Bahkan saya boleh bercerita dengan abang-abang tukang becak. Saya ingin naik becak, saudaraku, jadi saya naik becak dan saya boleh menceritakan tentang Yesus kepada beliau. Beliau seorang pujakusuma, artinya putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kami ngobrol dan menceritakan banyak hal, sharing banyak hal sepanjang perjalanan yang cukup lama. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menemukan satu hal yang hari-hari ini sedang dialami oleh banyak keluarga, tentang bagaimana mendidik anak yang benar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10, firman Tuhan berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal yang tertulis di pasal 10 ayat 1 ini adalah merupakan suatu nasihat. Nasihat untuk kita orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Sekali lagi saya bacakan dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sungguh nyata bahwa banyak keluarga hari-hari ini gagal bagaimana cara mendidik anaknya dengan bijaksana, sehingga anaknya boleh mendatangkan sukacita kepada ayahnya dan tidak mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Ada satu hal yang saya soroti hari-hari ini, saudaraku. Banyak orang tua di saat anaknya mulai bertumbuh, bahkan mulai belajar duduk, belum berjalan, masih baby, saudaraku, sudah memberikan satu hal yang sangat fatal bagi kehidupan anaknya di masa yang akan datang, yaitu handphone. Di dalam ilmu psikologi, di dalam sudut pandang orang-orang yang bijaksana, di negara-negara maju yang hidup dalam etika, didikan, dan tetap kepada aturan yang baik lagi benar, bahwa anak-anak itu sangat rentan jika pada masa anak-anak usia antara 1 sampai 6 tahun sudah diberikan handphone. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan yang mengatakan bahwa before 14, sebelum anak-anak usia 14 tahun, jangan izinkan mereka memiliki handphone sendiri. Anak usia mulai 1 tahun sampai 6 tahun jangan diizinkan bermain handphone. Anak 6 tahun sampai dengan anak berusia 14 tahun boleh diberi handphone, tapi itu handphone yang kita berikan hanya sebagai penunjang untuk proses belajar, proses bertumbuh, dan hal-hal positif lainnya. Tapi bukan untuk dimiliki. Tapi di saat anak itu sudah berusia 14 tahun, anak itu baru boleh memiliki sebuah handphone. Karena apa? Karena anak-anak usia balita itu sampai dengan 6 tahun adalah anak-anak yang proses pertumbuhan dalam syarafnya, dalam mindsetnya, dalam pikirannya, dalam kehidupannya yang akan mempengaruhi hatinya itu dari apa yang dilihat secara visual. Anak-anak pada usia itu di saat melihat orang tuanya, bapaknya suka mukul anaknya, atau bapaknya suka mukul ibunya, maka sampai tua jika tidak ada penebusan, tidak ada pemulihan, tidak ada pengampunan, maka anak itu akan menjadi pribadi yang sangat kasar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Jangan pernah menyalahkan anak-anak Anda jika Anda tidak berhasil mendidik anak-anak Anda dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan anak-anak Anda di saat Anda berduka karena gaya hidupnya yang begitu mengecewakan di hadapan Anda. Karena semuanya itu produk daripada apa yang Anda lakukan. Mungkin kita jago bikin anak, saudaraku. Wah, saya punya anak 5, saya punya anak 7, saya punya anak 10. Anda hanya jago bikin anak, tapi Anda tidak jago mendidik anak. Firman lain berkata, anak-anak harus kita didik takut akan Tuhan. Kenapa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sedini mungkin anak-anak harus kita kenalkan kepada Tuhan. Bahkan banyak psikologi yang baik untuk kita terima, kita serap dan kita aplikasikan. Bahkan dalam psikologi Kristen sekalipun, bahwa mulai dalam kandungan anak-anak sudah harus mendengar firman, mendengar pujian, mendengar segala hal yang baik dan benar. Di saat dia lahir, dia harus dipertonton kepada hal kebenaran. Maka anak-anak yang hidup di tengah-tengah keluarga yang hidup dalam kasih dan kebenaran, maka anak-anak itu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kita gagal mendidik anak dalam kasih dan kebenaran, kita akan melihat kehancuran anak-anak kita dalam fase pertumbuhan berikutnya. Maka sekali lagi, tugas kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya sebagai gembala, sebagai orang tua cukup cerewet menasihati orang tua demi orang tua untuk mulai memberi contoh, mendampingi dan memastikan anak-anaknya mulai membaca firman dari usia sedini mungkin, dari mulai dia bisa membaca. Karena ini akan menarik sekali, saudaraku. Karena di saat kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam mendidik anak-anak dengan bijaksana, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Dan tidak ada kedukaan untuk ibunya, tidak ada kedukaan untuk istri kita. Yang adalah kebahagiaan, saudaraku. Karena di saat kita gagal memberi nasihat kepada anak kita di dalam Amsal 15 ayat 10b, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Nah, kalau kita tidak berhasil menegur anak-anak kita akan mati, saudaraku. Mati dari apa? Dari kebenaran. Mati dari apa? Dari kebijaksanaan. Mati dari apa? Dari etika. Mati dari apa? Dari tata krama. Mati dari apa? Dari hidup yang baik lagi benar. Walaupun dia bertumbuh, hidup akan menjadi hidup yang kacau balau, saudaraku. Tidak baik. Ini menarik sekali. Bahkan di dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi tugas kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita sehingga hidup kita akan menerima ketentraman dan penuh dengan sukacita. Bukan duka cita karena kenakalan, karena perilaku anak-anak kita yang kacau balau. Anak kita menjadi baik atau buruk, itu sepenuhnya tanggung jawab kita, saudaraku. Kalau anak kita hidup dalam kebaikan, menjadi anak-anak yang mendatangkan ketentraman dan mendatangkan sukacita bagi kita orang tuanya, lingkungannya, keluarga besarnya, bahkan pelayanan, sanggup mulai dari dini dia memuliakan nama Tuhan, maka itu adalah keberhasilan kita mendidik anak-anak kita. Tapi kalau anak kita nakal dari mulai kecil, anak kita mulai jugul, anak kita mulai menjadi sipanggaron, pecicilan dan tidak tahu aturan, itu kegagalan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Mungkin kita jago bikin anak, tapi kita tidak jago dalam mendidik anak-anak kita. Jadi mulai sedini mungkin saya mengajak setiap kita, mari kita didik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Mari kita perkenalkan firman ini, saudaraku. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, jangan hanya memerintahkan anak-anak kita untuk baca firman, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukannya. Mari kita sebagai bapak, terutama sebagai imam, mari kita dampingi, mari kita bimbing, mari kita arahkan anak-anak kita untuk mencintai Taurat Tuhan ini dan merenungkan Taurat ini siang dan malam. Dengan apa? Dengan contoh nyata dari apa yang kita lakukan. Jangan hanya jago bikin anak, tapi jago juga mendidik anak. Dan nasihat saya yang terakhir dari video ini, hai orang-orang tua, khususnya hai ibu-ibu nih, ibu-ibu ya,
Jangan bangga jika anakmu yang masih umur 1 tahun, 2 tahun sudah jago pegang handphone. Sudah jago nonton YouTube. Sudah jago main multimedia atau media sosial. Ingat, engkau sedang menyiapkan jurang besar di dalam masa depan kehidupan anak-anakmu. Engkau sedang menuntun anak-anakmu masuk pada jurang kehidupan yang sangat dalam. Dan engkau sendiri akan menjatuhkan mereka ke dalam jurang itu. Karena mereka tidak akan pernah memiliki didikan. Mereka tidak akan pernah memiliki hikmat. Dan mereka tidak akan pernah takut akan Tuhan di masa yang akan datang. Karena kita tidak mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Tidak mendidik mereka dalam karakter. Tapi kita membiarkan. Saya menemukan banyak ibu-ibu nih. Begitu suaminya sudah berangkat bekerja, dia asik main medsos. Anaknya dikasih handphone. Suatu hari saya pernah tanya, menemukan kasus seperti itu di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan. Dan beberapa yang lain di dalam pelayanan saya. Buasa itu, kenapa ibu? Kok si kecil sudah dikasih handphone? Biar gak nangis Amang. Biar gak nangis Pak. Jadi dengan handphone itu anakmu gak nangis? Enggak. Jadi kau bisa kerja? Iya. Jadi kau bisa main TikTok, bisa chattingan? Iya. Saya katakan, engkau ibu yang bodoh. Mungkin hari ini dia tidak nangis. Tapi di masa yang akan datang, dia akan penuh dengan tangisan penderitaan. Karena apa? Dia tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian. Dengan etika dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang bersama, mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Seluruh pengetahuan semesta ini ada di dalam pribadi Tuhan. Karena dia adalah sang pencipta yang tahu betul tujuan, purpose dari penciptaan semesta ini. Dan setelah kau didik anak-anakmu takut akan Tuhan, ini undang-undang dasarnya. Dampingi, sertai untuk terus membaca dan merenungkan firman. Jangan gagal. Sehingga mari kita menjadi orang tua yang berbahagia di masa-masa yang berikutnya. Sampai dengan kita mati menutup mata, kita penuh senyum. Cie, anakku. Karena kebaikan atau keburukan anak-anak, nama kita juga yang disebut. Kalau anak itu hebat, luar biasa. Anaknya siapa ini? Anaknya Pak Paulus. Anaknya Pak Yemima. Anaknya Pak Hendra. Anaknya Pak Iwan. Anaknya Pak Abdul. Luar biasa ya. Iya, bapaknya didiknya hebat. Mamanya didiknya luar biasa. Kita bangga. Mendatangkan sukacita. Mendatangkan ketentraman. Mendatangkan kebanggaan yang luar biasa. Di saat kita berhasil mendidik anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita nakal, jugul, menjadi perusak. Anaknya siapa ini? Anaknya si Albert. Pantes. Anaknya si Paulus. Pantes. Anaknya si Klapet. Pantes. Lah bapaknya aja kayak gitu. Nah, jadi saudaraku, semua tanggung jawab mendidik anak ada di tangan kita sebagai orang tua. Mari kita tuntun, kita bimbing anak-anak kita dari masa kecil, bahkan dari masa kandungan. Jika Anda masih mengandung, menanti-nantikan kelahiran sang putra atau putri, didiklah anak kita takut akan Tuhan. Mulai perkenalkan firman itu dari sedini mungkin. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sukacita dan ketentraman menjadi bagian kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.